So don't blame me for something that isn't my fault. Hang back a minute, I gotta grab some stuff I stashed. To whomever, but probably Joel. You're probably the only person who will understand. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali melanjutin series The Last of Us episode 4. Di episode sebelumnya menceritakan tentang Bill dan Frank, yang dimana mereka adalah teman dari Joel dan Tess. Setelah Joel kembali mendatangi kediaman Bill, ternyata Joel menemukan Bill dan Frank telah tewas. Bill juga menitipkan pesan kepada Joel untuk membawa semua peralatan yang bisa ia bawa. Joel dan Ellie akhirnya melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan Tommy. Sebelum kita lanjutkan alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Ellie yang tengah berada di sebuah tempat sambil memainkan senjata yang ia temukan. Sementara itu, di sisi lain, Joel tengah mengambil bahan bakar dari mobil lain untuk mengisi mobil yang ia bawa dari rumah Bill. Mereka berencana untuk pergi ke tempat Tommy berada. Setelah selesai mengisi bahan bakar mobil mereka, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan mereka. Saat di perjalanan, Ellie kembali menemukan kasetip di bangku penumpang dan menyarankan Joel untuk memainkannya. Ellie juga menemukan majalah gay milik Bill, dan Joel menyarankannya untuk tidak melihat majalah tersebut. Mereka terus melanjutkan perjalanan di mana scene memperlihatkan kota yang sudah hancur dan tak berpenghuni. Saat hari mulai gelap, Joel lalu memutuskan untuk menyudahi perjalanan mereka untuk hari itu. Ia lalu menepi dan mencari tempat untuk bermalam. Joel dan Ellie pun lalu menyiapkan makan malam, dan tak lama kemudian mereka pun makan. Joel mengatakan bahwa ia akan beristirahat malam itu dan kembali melanjutkan perjalanan pada esok hari. Ellie lalu meminta kepada Joel apakah bisa ia menyalakan api unggun. Joel lalu melarangnya karena yang ia takutkan adalah bukannya para clicker yang datang, namun yang datang adalah para perampok yang berdatangan ke arah mereka dan membunuh mereka berdua. Mereka berdua pun lalu bersiap untuk tidur. Namun saat mereka akan tertidur, Ellie lalu menanyakan kepada Joel, mungkinkah orang-orang yang dimaksudkan oleh Joel menemukan mereka berdua? Namun Joel tidak memberikan jawaban apapun, dan ternyata Joel semalaman terjaga dan tidak tidur sedikit pun. Keesokan paginya, Ellie lalu terbangun dari tidurnya karena mendengar Joel membuat segelas kopi. Mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Ellie lalu menanyakan kepada Joel tentang saudaranya Tommy. Joel lalu menceritakan bahwa saudaranya tersebut berlagak seperti pahlawan. Saat lulus sekolah SMA, Tommy bergabung dengan tentara angkatan darat. Sampai akhirnya ketika pandemi datang, Tommy bertemu dengan Marlene dan bergabung dengan Fireflies. Joel juga menceritakan bahwa terakhir kali ia mendengar kabar dari Tommy, ia juga keluar dari Fireflies, dan sekarang Tommy kemungkinan di luar seorang diri. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah terowongan jalan. Joel lalu turun dan memeriksa terowongan tersebut sebelum melaluinya. Joel merasa ada yang aneh dari terowongan tersebut dan ia pun kembali dan memilih jalan memutar. Namun Joel merasa ia tersesat dan ia pun memasuki sebuah kota yang kosong. Tak lama kemudian, Ellie lalu melihat sebuah markas, namun markas tersebut terlihat bukanlah milik Fedra. Lalu muncullah di depan mereka seseorang yang meminta tolong. Joel lalu menyuruh Ellie untuk memakai sabuk pengaman dan menancap gas mobilnya. Mobil mereka pun lalu diserang oleh sekelompok orang yang sudah menunggu kedatangan mereka.
Mobil mereka pun lalu menabrak sebuah bangunan, dan akhirnya mereka pun terpojok sambil dihujani tembakan oleh komplotan yang tak dikenal. Joel lalu menyuruh Ellie untuk masuk ke sebuah ruangan dan bersembunyi di sana. Joel juga mengatakan bahwa komplotan tersebut tidak akan menembak dirinya. Ellie pun bergegas masuk ke sebuah ruangan melalui sebuah lubang. Sementara itu, Joel menghadapi komplotan-komplotan yang datang. Joel berhasil menembak semua orang yang mengepungnya. Namun, tak lama kemudian ada seseorang yang muncul dari belakang pintu dan langsung menyergap Joel. Joel pun tersudutkan, dan Ellie pun lalu berinisiatif untuk menolong Joel dengan mengeluarkan senjata yang ia temukan. Ellie pun lalu menembak seseorang tersebut, dan Ellie pun terkejut ketika seseorang yang ia tembak memohon kepadanya untuk membiarkannya tetap hidup. Joel lalu meminta pistol yang Ellie bawa, dan Joel lalu menyuruh Ellie untuk kembali masuk ke balik ruangan agar Ellie tidak melihat Joel membunuh seseorang tersebut. Setelah selesai, Joel lalu menyuruh Ellie untuk naik ke atas agar ia bisa mencari jalan keluar dari kota tersebut. I'm okay. Scene pun berpindah, memperlihatkan karakter yang muncul dari serial ini. Ia bernama Kathleen. Ia adalah pemimpin dari gerakan revolusioner di kota tersebut. Kathleen menerima laporan dari anggotanya bahwa mereka menemukan jasad yang berhasil dilumpuhkan oleh Joel. Mereka menemukan jasad-jasad tersebut dan mencurigai bahwa ada seseorang dari luar yang datang ke tempat mereka. Komplotan tersebut sedang mencari seseorang bernama Henry dan Sam. Dan mereka mencurigai bahwa seseorang dari luar tersebut datang karena dihubungi oleh Henry. Komplotan tersebut lalu berencana untuk menyusuri seluruh kota untuk mencari keberadaan Henry dan Sam. Sementara itu di sisi lain, Joel dan Ellie bersembunyi di sebuah bangunan sambil mengamati para komplotan tersebut. Mereka berencana akan pergi setelah mereka tidak lagi mendengar suara truk yang datang. Joel lalu menanyakan apakah Ellie baik-baik saja, karena Joel merasa Ellie sangat terguncang ketika pertama kali ia menyakiti seseorang dengan senjatanya. Namun Ellie mengatakan bahwa ia baik-baik saja, dan hal tersebut bukanlah pertama kali ia menyakiti seseorang. Joel lalu mengeluarkan pistol yang Ellie temukan. Ia lalu memberikan kepada Ellie dan mengajarinya cara menggenggam pistol tersebut. Joel berpesan bahwa Ellie bisa menggunakan pistol tersebut kalau keadaannya sangat darurat. Joel dan Ellie pun lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, Kathleen mendapat laporan bahwa mereka menemukan jejak Henry dan Sam yang berkeliaran di kota mereka. Kathleen lalu memeriksa tempat persembunyian tersebut dan menemukan gambar-gambar dan juga kaleng makanan. Double the guards around our provisions. He's fucking. Scene pun berpindah. Joel dan Ellie terus saja meneruskan perjalanan mereka. Mereka berdua lalu masuk ke sebuah gedung kosong dan terus saja menaiki gedung tersebut sampai atas. Saat di dalam, Ellie lalu menanyakan bagaimana Joel bisa tahu orang yang ia bunuh adalah seorang penyergap. Joel menceritakan bahwa ia pernah berada di kondisi keduanya. Ellie lalu menanyakan mengapa Joel membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Joel pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Ellie. Mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka, dan Joel terlihat kepayahan saat menaiki gedung tersebut. Ellie lalu menyemangatinya untuk melanjutkan kembali perjalanan mereka. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah ruangan. Mereka berdua lalu berniat untuk beristirahat di ruangan tersebut. Dan Joel lalu menyebarkan pecahan kaca agar orang yang datang melalui pintu Joel akan mengetahui kedatangan mereka. Sebelum mereka tertidur, Joel lalu mengatakan kepada Ellie bahwa gadis seumuran Ellie tidak seharusnya melewati ini semua. Ellie pun lalu menjawab, apakah orang dewasa akan lebih mudah melewati ini semua? Joel pun mengatakan itu tetap saja sama. Ellie lalu menceritakan sebuah lelucon kepada Joel, dan mereka berdua pun tertawa malam itu. Mereka pun akhirnya tertidur. Namun tak lama kemudian Ellie membangunkan Joel karena ia sudah ditodong pistol oleh seseorang yang datang, yaitu Henry dan Sam. Berakhir sudah episode keempat dari series The Last of Us ini. Ikuti terus kelanjutan ceritanya dan jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, and comment.
Tetap di channel Lelah Nonton.